Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik bihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum. Halaman 90. Wa sa'alahu radhiyallahu anhu, dan bertakun kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an oleh As-Sayyid Al-Fadil Ahmad bin Awad Bahsin Alawi. Apa ujar sidin, halis Syekhu Abdul Qadir Al-Jailani afdal ami Syekhul Imam Sayyiduna Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih afdal ataukah Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Nafa'allahu bihima amin. Wa haqqaqana bihaqaiqi ilumihima wa radiya anhum wa an sayyidis salihin ila akhiri masaqahu fi su'alih. Maka kemudian menjawablah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu wa jazahu anna wa anil muslimina khaira. I'lam, ketahui ulihmu, allamakallahu ta'ala, anna Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang jama'allahu ta'ala lahu, mengumpulkan Allah ta'ala bagi sidin antara dua ilmu zahir dan batin. Jadi di sini jelas bahwasanya yang mengumpulkan itu Allah. Kada menisbahkan kepada diri hamba, tapi menisbahkan Allah. Jadi Allah nang mengumpulkan pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ilmu zahir dan batin. Dan suluk at-tariqah, yaitu suluk dalam tariqat. Suluk itu artinya berjalan dalam tariqah, yaitu ba'amal, ba'amaliyah, mujahadah, riyadhah termasuk di dalamnya. Wa syuhudil haqiqah, kemudian diberi oleh Allah Ta'ala sidin syuhud, menyaksikan akan hakikat. Hakikatul zat, hakikat Muhammadiyah, banyak lagi hakikat-hakikat yang lain. Diberi juga sidin itu. Kemudian diberi juga sidin wa tarbiyatil muridin. Dan sidin juga punya keahlian mendidik murid-murid. Jadi ada wali-wali Allah Ta'ala itu yang ilmu zahir batin ada, suluk ada, musyahadah ada, tapi kada ahli dalam mendidik murid ada. Ada nang ahli pulang mendidik murid, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka menjadilah beliau qutba zamanih wa ghausah, kutub di zaman sidin dan ghaus. Kutub itu artinya sentral. Jadi para aulia Allah Ta'ala yang jumlahnya 124.000 itu terbagi-bagi kepada beberapa wilayah-wilayah. Nah, setiap wilayahnya itu ada kutubnya, ada sentralnya. Apakah pasti kutbul ghaus? Kada tentu. Nah, ghaus, sedangkan ghaus itu adalah istilah bagi Sultanul Aulia. Jadi Sultanul Aulia gelarnya adalah Qutbul Ghaus atau Ghaus. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-muhaqqiqun, orang-orang yang mengetahui akan ilmu hakikat. Kita ini bisa membaca aja, kita meriwayatakan, mengesahkan, tapi kita kada. Jadi kita ini ilmu yakin aja, belum ainul yakin, apalagi hakul yakin. Kecuali jadi wali kan hanya ainul yakin.
munnya sudah wali ganal hakul yakin. Nah itu. Tapi untung kita karena kita percaya dengan adanya para wali-wali Allah. Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi, at-tasdiqu bi wilayatina wilayatun sughra. Percaya lawan kewalian kami itu wali kecil. Nah, percaya aja hanyar. Tapi jangan kada bersembahyangan lagi kan Allah. Sudah jadi wali kecil ya. Kemudian wa kanat wafatuhu, dan adalah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani qablas sanah, sebelum tahun yang dilahirkan di dalamnya Sayyiduna wa imamuna wa man alaihi ba'dallah ta'ala wa rasulhi mu'tamaduna Syekhut Tariqah wal Haqiqah wa imamu ahli zahir wal batin al-qutbur rabbani al-faqihul muqaddam Muhammad bin Ali Alawi radhiyallahu ta'ala anhu bisinin, beberapa tahun. Jadi beberapa tahun sebelum kelahiran al-faqihul muqaddam meninggal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kedua-duanya itu ujar Habib ani yang kumaksud adalah Al-Faqihul Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhuma imamani kabirani, dua imam nang gonol-gonol. Kutbani, dua kutub. Jami'ani syarifani, yang mengumpulkan kedua-duanya yang sama-sama syarif, artinya keturunan Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani dari Sayyidina Hasan, Faqih Muqaddam dari Sayyidina Husain. Sunniyani, semuanya sunni, kada ada yang lain. Ahlus sunnah wal jamaah. Kullun minhuma, masing-masing daripada keduanya fadilun sabiqun muqarrab, itu utama, kemudian mendahului dan didekatkan. Jadi kada kau membedakan, maksud Habib Abdullah Al-Haddad itu kada kau aku membedakan mana yang afdol, kada kawa. Tapi ada tapinya. Wantifa'una wa'timaduna ala sayyidil muqaddam aksar wa adhar. Sedangkan mengambilnya kita manfaat dan berpegangnya kita kepada al-faqihil muqaddam lebih banyak dan lebih zahir. Kenapa? Li'annahul abu, karena faqih muqaddam datu, wasyaikh dan guru pulang, alladzi taduru alaihi dawair fi hadhil jihah, yang berputar atasnya perputaran-perputaran ilmu amal wadasidin bukahnya, ilmu wadasidin sanatnya, amal wadasidin sanatnya, fi hadhil jihah, di daerah ini yaitu di Hadramut, lana wali ghairina, bagi kita dan selain kita. Nah di sini ada asobiyah, tapi asobiyah nang bagus. Ujar Nabi al-asobiyah minad din, ta'assub fanatik itu bagian dari agama, tapi fanatik nang bagus. Fanatik nyawa ini orang mana? Unda orang Martapura. Jadi biasa unda tahajud 1000 rakaat biasa. Fanatik, tapi bagus. Oh kalau kami orang Pahuluan, kami 2000 rakaat. Wah, misalnya ya, kalau fanatik tapi bagus. Jadi semua kefanatikan itu diperbolehkan, tapi untuk fastabiqul khairat. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan waktu beliau membanggakan diri sebagai Bani Hashim, sebagai Bani Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi dan aku tidak bohong. Aku ini cucunya Abdul Muttalib. Artinya saya punya kakek itu, siapa yang tidak tahu kemuliaannya, kehebatannya dan sebagainya. Bangga, fanatik dengan keturunannya, tapi untuk apa? Untuk agama. Nah ini aja sebenarnya bedanya. Kalau fanatik itu digunakan untuk hanya sekedar kebanggaan, salah.
Tapi kalau fanatik itu digunakan untuk fastabiqul khairat, dakwah ilallah, faddal, dan itu dipuji dan disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tunjukkan kefanatikanmu. Tunjukkan kamu orang Martapura tuh baik-baik. Wah, ya kalau pindah kada budi ulun langsung Martapura kena. Jadi kalau misalnya kada bagus beri supan benar, wah, enggak apa-apa. Itu sesuatu yang baik. Jadi al-asabiyah lidin, untuk agama. Nah, kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fair, jujur. Kalau di Hadramut kita lebih banyak mengambil manfaat dari Faqihil Muqaddam. Karena apa? Ya datu kita, ya guru besar kita, hampir semua sanad ilmu, sanad thariqah, kemudian amaliyah ke Faqih Muqaddam. Makanya beliau bergelar Al-Ustadzul A'zam. Sekarang bagaimana menyikapi hal ini ke daerah-daerah yang lain? Silahkan. Yang fanatik dengan Datuk Kalampayan fadhol, tapi yang baik. Fanatiknya baik. Fanatiknya baca sholawat. Fanatiknya berinfak yang banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau fanatik, oh saya ini keturunan Datuk Kalampayan, bakhil, nah ini bikin malu. Bikin malu kan? Kan gitu. Nih. Marina kan ya lah, katanya. Nggak apa-apa, tunjukkan kamu siapa, tapi li ajlid din, untuk agama. Saya sekolah di Hadramut, tunjukkan, tapi tampakkan kamu itu memang tamatan dari Hadramut, ilmunya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Saya tamatan Darussalam, tunjukkan fanatikmu dengan Darussalam seperti ulama-ulama nang Darussalam dan sebagainya, ilmunya, ilmu akhlaknya, dan tidak apa-apa, la syai', tidak menjadi masalah. Jadi Nabi kita pun juga demikian, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Itu fakhr, Nabi bangga sebagai keturunan Abdul Muttalib, tapi kebanggaan beliau itu ditunjukkan dengan amal, ditunjukkan dengan dakwah dan lain sebagainya. Begitu pula kita seharusnya. Jadi kalau kita misalnya membanggakan leluhur, membanggakan ayahku, kaiku, datuku, tapi kita kada semperaka mbari supan, tenang mbari supan ngarannya. 6. Apakah harus alim? Kada. Alim itu salah satu bagian daripada kebaikan. Ilim. Haruskah orang alim aja nang pasti soleh? Kada. Banyak orang soleh-soleh nang kada alim. Haruskah wali itu orang alim? Ya, karena kada ada wali nang kada alim. Nah, karena itu Nabi yang mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan fa idza takhadzahu 'allamah. Jadi Allah tidak akan menjadikan walinya itu orang jahil. Kalau ada orang jahil dijadikan wali sama Allah, dikasih ilmu laduni sama Allah, ilmu langsung dari Allah. Nah, karena ilmunya langsung dari Allah, kadang-kadang ada yang bisa menerangkan, ada yang kada bisa. Jadi tidak semua orang itu kawa menyampaikan ilmunya. Ada orang ilmunya banyak di dalam dadanya, tapi dia tidak bisa menyampaikannya. Dan itu terjadi kepada wali-wali yang ganal sekalipun, seperti Al-Habib Abdullah Idrusul Akbar. Beliau mengatakan, inna fi qalbi la'uluman kabahrin yatalattamu la aqdir an u'abbirha. Sesungguhnya dalam hatiku ini ada ilmu seperti lautan yang bergelombang, aku kadang kala mengesahkannya. Padahal beliau Al-Idrusul Akbar. Tapi ternyata ilmu itu dituangkan kemana? Ke orang-orang khusus. Di antara orang khusus yang mendapatkan tuangan ilmu Al-Idrusul Akbar, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad masanya jauh dengan Al-Idrusul Akbar, mungkin beda 400 atau 500 tahun. Tapi Habib Abdullah mengatakan, yang datang kepadaku dan menuangkan ilmu kepadaku adalah Al-Idrusul Akbar. Jadi secara ruhaniyah. Syekh Saman juga demikian, yang menuangkan kepadaku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jauh masanya. Ini bab lain. Jadi ada ilmu,
ada bab belajar dengan guru yang tidak ada di zaman ini. Permasalahannya yang jadi masalah itu kadang-kadang ada pengakuan-pengakuan. Wah, saya tadi malam belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, ini repot. Ya dilihat dulu. Ya kalau orangnya dasar nahab, ya kalau masuk akal. Tapi kalau orangnya ya Allah baca Quran masih nggak benar ya kalau kelakuannya kada semperaka, mengaku belajar langsung ya repot, sulit kita mencernanya. Hendak husnudzon kayak ini ya kalau ya husnudzon tetap husnudzon, cuma ya kada kau diperpegangi. Yang kau diperpegangi orang yang mengikuti jalan syariat. Wali majzub aja kada boleh kita mengumpati. Gawian inya lah ya, hormat iya, husnudzon iya, tapi mengumpati gawian sidin kada boleh, karena wali majzub kadang-kadang bisa melanggar syariat. Dulu waktu kita belajar di Hadramaut, ada dua teman kita itu ketujuh umpat lawan wali majzub. Saya punya guru mengatakan, ente datang ke sini mau belajar sama yang suluk apa yang majzub? Kalau ente mau belajar cari yang salik, yang syar'i, yang mengamalkan syariat. Kalau yang majzub ya ndak bisa diempati. Kadang-kadang kelupaan sembahyang kena sidin. Kadang-kadang macam-macam kalau al majzub. Nah, tren wayah ini kadang-kadang ketujuh nang aneh-aneh kayak itu. Malah digerumbungi ya kalau bahwa itu jadi serwalikan aja kasih sumbahyangan lagi jar. Sidin wali seorang wala. Nah, itu kesalahan. Dikira gampang, semuanya perlu perjuangan. Perjuangan amal, perjuangan amaliyah, perjuangan mujahadah dan lain sebagainya. Wa kadzalika asy-Syaikh Abu Madyan radhiyallahu an imamun azim. Begitu juga Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, imam besar, jami' yang mengumpulkan bermacam ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari syariat itu untuk membujurakan zahir kita. Kemudian ilmu tauhid untuk membenarkan akidah kita. Ilmu tasawuf untuk suluk dan torikoh kita. Setelah itu kita mahadang, ujar Datuk Kalampayan. Mahadang apa? Mahadang jazab. Jazab itu hilangnya rasa ada beisi aku dan lain sebagainya, diganti dengan Allah. Ilmu dari Allah. Aku ini itu kawa Allah. Kadada lagi menganggap melihat akan diri sendiri. Lalu kadadanya merasa harap, kadada ngundang harap Allah. Kadada merasa alim, kenapa? Nang alim Allah. Nah, menghilangkan rasa aku itu nang alih, itu hanya bisa terhapus dengan jazab. Tapi jazab ini mah hadangi. Untuk mendapatkan jazab, formulir harus lengkap isinya. Surat vaksin ada ya Allah dan lain sebagainya, lengkap sudah. Syariatnya bagus, tauhidnya bujur, kemudian tasawufnya pas sudah dan sebagainya. Madang ya lagi. Tatkala datang jazab, nah itu kena bisa lawas permanen, bisa kada, bisa stumat, itu tidak apa-apa, sudah dia sudah masuk. Jadi jazab itu hilang akal, yang dia ingat sama hanya Allah. Kalau kelawasan bahaya, karena kalau inya masih bergaul dengan manusia, ada keluarga dan sebagainya, timbul ditakuni siapa nih yang masuk, Allah jangan alih kena. Itu yang terjadi kan, karena jazabnya kelawasan atau berkesinambungan, bahaya. Biasanya kalau yang seperti itu ujung-ujungnya daripada jadi fitnah ya dihukum, diasingkan, atau mungkin ya ada yang dibunuh kan, kisahnya seperti Al-Halaj dan lain sebagainya, karena jadi fitnah, dan mereka senang mendapatkan hal seperti itu. Kalau di Kanzul Ma'rifah itu jadi Datuk Kalampayan mun sudah menggawi beberasi baju putih, menghadap kiblat, duduk tahiyat, sholat, tengah malam, zikir, 3 macam zikirnya,
dan lain-lain mahadang ya lagi jasidin wai hapa Allah alam mahadang jazab tadi jadi jelas panar sidin madahakan itu dan itu salah satu keistimewaan beliau sidin menulis dengan jelas di mana kebanyakan ulama-ulama yang lain itu hanya amsal hanya contoh jadi diberi contoh aja kada dong disambat kalau Datuk Kalampayan di Kanzul Ma'rifat disambat sidin tipis saja kitabnya. Nah itu kenapa yo jadi kayak itu kira-kira ketahuan sidin soko bukan kita karena tapi paham dipadahi nang anu umpama ini misalnya ini kan tapi ngerti jadi disambat sidin sama Saleh ketahuan sidin sudah banyak nang anu tuul wamin kutiba aidan termasuk orang yang dijadikan kutub juga ala madzakarahul arifun sebagaimana disebutkan oleh orang-orang arifin orang arifin pulang kada kegampangan orang arifin orang nang ma'rifat ada ilmunya ada amalnya ada halnya ada nang orang ilmunya aja ma'rifat ada nang amalannya aja amalan ma'rifat ada nang dikumpulkan semuanyaan sampai dia mencapai kepada hal keadaannya nang ma'rifat ini terbagi-bagi luas benar apakah wajib kita mengetahui semua itu kada wajib cuma bilanya kita hendak menuju sampai ke situ maka wajib kita mengetahui ilmunya seumpama misalnya kita hendak sembahyang wajib tahu ilmu sembahyang hendak puasa wajib tahu ilmu puasa mun kada tahu kena salah lalu kada merasa kena suluk oke. Nah tatkala ternyata membuahkan hasil mau kada mau harus tahu ilmunya sebab di dalam dunia itu kena banyak tantangannya namanya arakil awarid disangka hijau padahal habang disangka bujur padahal luput nah ini jangan sampai terjadi disitulah pentingnya Syekh Murabbi tadi orang arifin itu berarti sidin menyambatnya sudah kada nang jar urang memang sidin tahu sidin arifin yang mana nih aduh fantaqalatil qutbiyah maka pindahlah kawalian kutub tadi dari Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Abu Madyan kepada Syekh Faqih Muqaddam alat tertib dengan tertib la alat tawali bukan atas tawali itu apa ya tawali itu menunjukkan pangkat bukan menunjukkan pangkat berarti ini enggak aku kada berbicara masalah pangkat ujar Habib Abdullah Haddad tapi ini memang kenyataannya dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari Syekh Abu Madyan ke Al-Faqihul Muqaddam yang mana nang lebih afdal wallahu a'lam kalau tawali itu menunjukkan yang nomor 1 ya lebih afdal nomor 2 di bawahnya nomor 3 itu namanya tawali kalau ini tartibnya saja karena waktunya jadi beliau tidak membicarakan Abdul Al-Jailani afdal min Al-Maghrabi afdal min Al-Muqaddam tidak tapi ini cuma aku berkisah rincian waktunya Syekh Abdul Qadir Jailani tiada digantikan Abu Madyan Al-Maghrabi tiada digantikan Al-Faqihul Muqaddam yang mana yang lebih afdal wallahu alam itu maksudnya alat tartib bukan alat tawali kemudian fa innahu rubbama kutiba
bainahum jama'atun min aqtab. Nah, ini juga tartib itu juga menunjukkan bisa saja diselang-selangi oleh yang lain. Tidak tawali, kalau tawali langsung. Jadi di sini rubbama boleh jadi kutiba dijadikan kutub di antara mereka jamaatun sekelompok orang minal aktob daripada kutub-kutub litisail muddah karena panjangnya waktu. Wallahu subhanahu wa taala alam bihaqaiqil umur. Allah yang lebih tahu dengan hakikatnya. Wajar Habib Abdullah Haddad. Karena antara al-Jailani ke al-Maghribi itu ada selisih waktu. Bisa jadi dipegang sama yang lain kutbiahnya. Kemudian dari al-Maghribi ke al-Faqihul Muqaddam itu juga ada selisih waktu, bahkan disebutkan melewati 4 orang. Syekh Abu Madin al-Maghribi mengirimkan khirqah sufiyah itu melewati 4 orang. 3. Abu Madin al-Maghribi punya murid namanya Abdurrahman al-Mug'ad, dititipi khirqah. Nih, kena julung lawan seseorang di Yaman sana. Engkau akan tahu. Akhirnya Abdurrahman al-Mug'ad pergi ke Mekah. Di Mekah dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia bilang sama muridnya namanya Abdullah al siapa gitu saya lupa. Ikam ke Yaman sana, cari orang yang sifatnya begini, ini titipan guruku, sampaikan ini kepada orang itu. Maka berangkatlah ini Abdullah ke Yaman. Pada waktu itu Al-Faqihul Muqaddam masih berumur belasan tahun. Al-Faqihul Muqaddam pada waktu itu sedang belajar ilmu fiqih dengan guru sidin yang bernama Bamarwan. Jadi guru sidinnya alim benar, wali juga, cuma ahli fikih. Dan gurunya ini mengharap muridnya yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi ini akan menjadi Ibn Mukri, artinya seperti ulama nang alim bahari di Yaman, di Yaman Utara namanya Ibnu Mukri, Ismail Ibn Mukri. Ada lagi satu yang wali namanya Ismail Jabarti. Jadi 2 Ismail, Al-Jabarti dan Ibn Mukri ini. Ternyata pada waktu Al-Faqihul Muqaddam belajar ilmu fiqih, lalu dia bertemu dengan utusan tadi, kemudian disampaikan bahwasanya guruku mengamanati ini. Khirqah sufiyah itu kain yang sebagai simbol untuk mengangkat murid sebagai sufi. Jadi bahari itu ada khirqah sufiyah namanya. Dan itu dibahas oleh Al-Habib Ali As-Sakran bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab namanya Al-Barqatul Masyiqah fil Khirqatis Sufiyah. Jadi terserah, bisa serban, bisa imamah, mungkin bisa jubah, enggak apa-apa, yang penting pakaian. Ini titipan dari guruku meninggal di Mekah, dan guruku ini mengatakan ini titipan dari gurunya di Maghribi sana, namanya Abu Madian al-Maghribi. Setelah dipakaikan, maka diriwayatkan bahwasanya Al-Faqihul Muqaddam mendalami dan condong hatinya untuk masuk ke dalam ilmu tasawuf. Gurunya bingung, mana ini murid saya kalau tidak datang. Waduh, ternyata masuk sufi. Gurunya kecewa, tidak mau bertemu. Tapi meninggal gurunya, Al-Faqihul Muqaddam di luar kota. Kemudian setelah dikubur, Al-Faqihul Muqaddam ziarah dan gurunya muncul dari dalam kuburnya. Bertemu, bicara-bicara, dan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi pada waktu hidupnya gurunya itu merasa menyesal, kenapa murid saya ini kok diambil sufi, tidak jadi faqih gitu loh. Nah, qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu taala anhu, "Ma nufaddil al-faqih ba'da as-sahaba illa min man warada bi tafdilihi nassun." Ka Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anil jami' wa radiyana bihim wa amadana bihim. Nah, ini asobiyahnya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Ujar Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, aku tidak mengutamakan seseorang pun melebihi Faqih Muqaddam kecuali sahabat
yang ada setelah sahabat, kecuali orang yang ada keterangan dari Nabi seperti Uwais Al-Qarani. Kemuliaan Uwais Al-Qarani ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Naam, hada afdal. Sahabat afdal karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, Faqih Muqaddam yang paling afdal, katanya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Wa sa'alahu as-sayyid al-madhkur aidan 'anil murid ma huwa. Nah, betakun pulang sidin murid itu napa dan sufi itu napa, tasawuf itu napa, apa yang dilakukan oleh seorang manusia sehingga bisa menjadi sufi. Nah, ini pertanyaannya sudah mendasar. Ada kitab karangan guru saya namanya Mahiyatut Tasawuf Wasimatu Ahlih. Insyaallah nanti kapan ada waktu kita baca hakikat tasawuf dan tanda-tanda ahli tasawuf. Jadi 10 tandanya. Ini macam-macam. Di antara tandanya harus alim. Menyakada alim ngerawa. Jadi sufi. Sufi harus alim. Karena seluk-beluknya tasawuf banyak. Ada tasawuf yang mengharuskan pakai mobil mewah. Tapi belum sampai pangulun ke situ lagi. Kemudian baju yang mentereng seperti Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani dia pakai baju selalu yang mahal, kuda yang mahal, kemudian red carpet, selalu dibeberkan karpet kalau dia mau turun. Ada Al-Adani. Tapi sufi. Ada lagi yang sufi yang tidak bajunya robek-robek. Ada. Milih mana pian? Terserah. Gua kalau di Banjar sukanya yang itu tadi. Ya Allah, ketujuh nang Al-Adani tadi cocok nih kamu. Tapi larut sekalinya hendak jadi sufi karena ada sufi itu tidak tergantung dengan dunia itu tidak dianggap. Jadi ada sufi yang sugih benar, lalu berlomba-lombalah menjadi sugih, tapi luputnya apa? Ternyata bepanderan kekawanan motor nyawan apa sudah ini di mana yang sudah bisi tanah. Abu Bakar Al-Adani ngomong kayak gitu nggak ada. Sayyidina Abu Bakar Al-Adani duitnya banyak benar, tapi nggak ada dia bangga dengan kekayaannya. Tidak ada dia merasa bahwasanya Al-Khudari Al-Yamani seorang wali yang dia dalam keadaan fagar dia lebih hebat daripada dia. Enggak. Tidak dibang. Artinya sama sekali urusan harta nggak boleh, tidak ditoleh bagi mereka itu. Sama al-waliyul fakir atau al-waliyul ghani sama. Bahkan sebagian daripada mereka merasa ente lebih beruntung karena ente tidak punya apa-apa. Anak nanti dihisab sama Allah dan lain sebagainya. Mereka merasa rugi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Akhirnya bukan fastabiqul khairat tapi fastabiqul tijarot atau apa dan sebagainya. Ya. Jadi para sufi itu memang ada nang sugih, bahkan raja ada pada sufi, raja. Jadi ada raja dia kalau jam 8 sampai jam 11 dia duduk di singgasana, bajunya mentereng dan lain sebagainya, menghadapi rakyatnya. Ikam perlu apa? Julungi. Ini. Ikam masalah ikam apa ini? Oke, ini caranya dan sebagainya. Begitu selesai jam 11, habis sudah masa tugasnya dia masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya itu dia ada pintu kecil, dia buka masuk ke bawah. Ternyata di bawah kamarnya itu ada tempat halus benar, berganti baju dia buka bajunya yang hebat tadi. Ternyata di lapisan dalamnya adalah baju rabit-rabit, kemudian apa namanya itu bajunya jelek dan lain sebagainya. Lalu dia beribadah kepada Allah sampai esok. Ini raja yang sufi. Jadi saya menghimbau kepada para pejabat-pejabat kita kalau bisa jadi pejabat yang sufi. Amin insyaallah. Siapa tahu ada gubernur sufi, rumahnya hebat, mentereng, mobilnya banyak, tapi dia punya
kamar khusus kecil, dia pakai baju-baju yang jelek, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kayak gitu makmur insyaallah. Dan itu ada. Wahakada. Fa ajabahu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi i'lam annal murid huwa man tamahhadat fihi iradatu wajhillahi ta'ala. Murid itu adalah orang yang murni dalam dirinya baka hendak menuju Allah Ta'ala dan akhirat itu. Syaratnya murid. Jadi kadada ini hanya murid aja nih, belum gurunya ini. Ini muridnya aja hanyarnya. Jadi murid itu harus bersih hatinya, maunting akan dunia, bersih hatinya maunting akan dan lain sebagainya, harus bersih. Tujuannya hanya Allah dan akhirat. Dengan seluruh gerakannya, rahasia-rahasianya, zahirnya, semunyaan untuk akhiratnya atau untuk penghidupan sehari-harinya, semunyaan tujuannya Allah dan akhirat. Wa hadza amrun azim, ini adalah perkara yang agung. Idza sahha, apabila benar ada murid nang kaya itu, luar biasa. Wastaqoma, kemudian istiqomah pulang, fata'ammalhu, maka perhatikan wajar Habib. Wa amma sufi, adapun sufi, fahuwa kama qala ba'dul arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang arifin, as-sufi man sofiya minal kadar wamtala'a minal ibar wastaghna billah ta'ala anil bashar wastawa indahu zahab wal madar. Nah, ini salah satu definisinya sufi. Sufi itu orang yang bersih daripada kotoran dosa, penuh dirinya dengan ibarat-ibarat, artinya ingat dengan nasihat-nasihat. Dia perlu hanya dengan Allah, tidak perlu dengan manusia. Kemudian baginya sama emas dan batu sama saja, nggak ada bedanya. Jadi kalau ada orang mengaku sufi, julungi emas mengambil, julungi bata membuang, balum sufi. Iyalah. Bagi sufi nggak ada bedanya. Abu Yazid Al-Bustami ditanya oleh seseorang, bagaimana menurut kamu tawakal? Tawakal kamu pun kayak apa? Sama-sama wali ini, sama-sama arif, sama-sama sufi. Jadi ujar kawannya itu, bagiku tawakal yang sebenarnya itu adalah di sebelah kanan dan di kiriku, penuh dengan binatang-binatang yang buas, yang menerkam singa, kala, ular dan lain sebagainya, tapi sama sekali hatiku tidak bergerak dari berzikir kepada Allah tanpa peduli dengan yang ada di higa-higa. Tawakal. Boleh dicoba nanti, ya kan? Kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau kamu tawakalmu kayak itu, ya bagus, cuma masih kurang. Loh, kok kurang? Sebenarnya tawakal itu adalah tidak membedakan sama sekali apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dia rasa, tabulik kepada Allah Ta'ala. Andaikan di sebelah kananku surga dan penghuninya dan kenikmatannya, sebelah kiriku neraka dan penghuninya dengan azabnya, aku tidak menoleh mereka sama sekali. Yang aku ingat hanya Allah. Itu nang berwujud tawakal, ujar Abu Yazid Al-Bustami. Artinya sama saja, sama-sama dari Allah. Emas dan batu sama. Orang alim dengan orang jahil sama, sama-sama Allah. Orang ahli maksiat dengan ahli taat sama bagiku, sama-sama Allah nang maulah. Jadi dijawab oleh Imam Ghazali. Ujar Imam Ghazali, kalau kayak ini lain tawakal ngarannya menurutku. Ini ngarannya wahdatul af'al ngarannya. Jadi semua yang terjadi fi'lullah itu wahdatul af'al. Jadi wahdatul af'al adalah bagian daripada tawakal, itu maksudnya. Dan kesemuanya itu akan difahami bila sudah tiba waktunya.
ujar guru bangil ya kalau kena kita buliki pulang punya kita kada paham ya karena kita baca aja baca pulang perasa kada paham buliki pulang berapa kali kah ada apa juga ya kalau yang penting mudah-mudahan paham. Fahamnya itu bukan hanya faham di otak tapi faham dalam mengamalkan faham dalam sampai halnya kena. Nah itu. Wa ammat tasawuf adapun tasawuf fahuwa kama qala ba'dhum sebagaimana dikata sebagian mereka juga at-tasawuf. Tasawuf itu apa? Al khuruj min kulli khuluqin dani, keluar dari segala akhlak yang rendah dan masuk kepada segala akhlak yang tinggi. Dan telah terjadi berselisih pendapat yang banyak antara ahli tarik tentang tasawuf apa itu, sufi itu apa, dan ini yang aku sebutkan ujar Sidin yang terbaik dan yang terbagus. Barang siapa yang jernih amalnya dan kata-katanya, niatnya dan akhlaknya dari kotoran-kotoran ria dan dia ikhlaskan dari segala sesuatu yang menyebabkan murka Allah Ta'ala dan dia menghadap dengan batin dan zahirnya kepada Allah untuk taat beserta dia berpaling dari selain Allah dan dia memutus hubungan dengan hal-hal yang menyibukkan dia dari Allah dan dia betul-betul menyendiri dalam hal ini dari keluarga dan harta dan syahwat dan bagian nafsu dan hawa, maka adalah semuanya hal itu harus berumpat dengan ilmu. Nah ini perlunya ilmu. Kalau kada pakai ilmu puasa batal. Puasa aja tuh batal. Niatnya anak ibadah. Ya kalau tapi kada ada ilmunya, begitu puasa isuknya minum. Loh, puasa itu kan makan aja kada boleh jar. Nah, ini kada ada ilmu. Minum boleh aja jar. Itu perumpamaannya tadi. Niatnya bagus. Sholatlah tahajud 100 rakaat. Ya kalau tapi sekalinya wudunya kada sah karena ilmunya kada ada, maka kada sahlah 100 rakaat uyuh banar sudah. Nah itulah kenapa harus ada ilmunya. Makrunan bil ilm. Cukup ilmu belum. Ittiba'ul kitab was sunnah, mengikuti Al-Quran dan hadis. Cukupkah? Ternyata masih diperlukan wahadis salafis saleh, petunjuk orang-orang bahari. Nah disitulah kenapa kita melihat guru kita bahari kayak apa, guru kita melihat dari gurunya dan begitu seterusnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Fahuwa sufiyul kamil. Jadi orang nang ilmunya ada, mengikuti Al-Quran hadis dan mengumpati guru-gurunya bersambung sampai Nabi, itu nang bujur-bujur sufi yang sempurna ujar Sidin. Punya kadang-kadang kawa bisa salah. Ikam bapak di sini bakal luat di atas gunung. Kenapa mano maharago keledai? Bilanya datang syahwat, ya ditukui keledainya. La ilaha illallah. Ini orang jahil bahal luat, dikira boleh aja. Baik kalau sebahal luat kayak itu, dan itu terjadi. Lalu akhirnya Imam Syafi'i mengeluarkan syair gara-gara kisah itu. Apa ujar Imam Syafi'i? Man yazni yuzna bihi walau bihimarihi. Orang nang bezina nanti akan dizinai orang. Kalau kada bisi keluarga bini-bini, himarnya dizinahi orang. Jadi balasannya itu pasti ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada kita dalam ilmu kita, dimudahkan beramal, diikhlaskan dalam amal karena Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من من بعد تفرقا معصوما ولا تجعله فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ومترا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.